Are you listening? Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Herman. Pada hari ini saya akan menyelesaikan bagian kapitel 1. Semoga semuanya bisa terselesaikan pada hari ini ya, semuanya dengan tuntas. Baiklah, kemarin kita sudah belajar tentang possessive pronomen als Nomenbegleiter. Sekarang saya akan membahas bagian yang terakhir dari kapitel 1 tentang possessive pronomen als Nomenvertreter. Nah teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua tentang Nomenvertreter ohne Nomen. Apa itu? Nomenvertreter ohne Nomen maksudnya adalah sebagai pengganti dari kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Sebelum masuk ke contoh kalimat, saya berikan tabel berikut ini. Bagi teman-teman yang baru pemula atau masih belajar bahasa Jerman, nggak usah panik. Lihat bagian yang nominatif saja. Ya, untuk maskulin itu posesifnya meiner, feminin meine, neutral meins, plural meine. Ya. Nah, untuk deklinasi dari possessive pronomen ini berlaku sebagai berikut. Nominatif maskulin, ya, orang pertama tunggal meiner. Ya, meiner itu untuk orang pertama tunggal yaitu ich. Kemudian orang kedua tunggal yaitu du, yaitu possessive pronomennya deiner. Kemudian orang ketiga tunggal maskulin, possessive pronomennya seiner. Ya. Kemudian orang ketiga tunggal yaitu sie, feminin, possessive pronomennya ihrer. Nah, ini saya ada terlewat ya. Mestinya orang ketiga tunggal yaitu neutral, itu possessive pronomennya sama seperti maskulin ya. Teman-teman mungkin bisa menambahkan di sini yaitu possessive pronomennya untuk s yaitu seiner. Ya, ini saya kelewat, tidak tertulis ya. Teman-teman harus menuliskan di sini, menambahkan di sini. Ya. Sebelum unserer. Kemudian untuk orang pertama plural ya, possessive pronomennya adalah unserer. Kemudian untuk orang kedua plural, possessive pronomennya adalah eurer. Nah, di sini ada saya berikan tanda kurung, itu bisa digunakan atau tidak digunakan, terserah ya. Kemudian untuk orang ketiga plural itu ada si besar, maka possessive pronomennya saya menggunakan ihrer, i-nya adalah i besar. Kemudian untuk orang ketiga plural si kecil, possessive pronomennya adalah ihrer, i kecil. Contoh di dalam kalimat. Ist das Pedros Hund? Ini adalah sebuah bentuk dari genitif atribut. Bagi kalian yang sudah belajar tentang genitif atribut pasti akan tahu. Tapi bagi teman-teman yang masih baru belajar, nggak usah diperhatikan. Lihat saja. Ya. Kemudian, ya ini mempunyai arti kalimat ini. Ist das Pedros Hund? Artinya adalah apakah itu anjing dari Pak Pedro? Jawabnya adalah nein, das ist nicht seiner. Perhatikan di sini. Ya, ada warna merah dan warna biru. Di mana merah menunjukkan bahwa dia itu untuk sein itu menunjukkan bahwa dia itu adalah possessive pronomennya dari Pedro. Ya. Karena nomennya atau kata bendanya di sini adalah Hund, jenisnya adalah maskulin, maka saya berikan imbuhan er sehingga possessive pronomennya menjadi seiner.
ya. Kemudian yang kedua, nominatif feminin atau plural. Untuk orang pertama, tunggal, meine. Orang kedua tunggal yaitu du, posesif pronomennya deine. Orang ketiga, maskulin, singular, er, yaitu posesif pronomennya seine. Kemudian untuk orang ketiga, singular, feminin, yaitu si, posesif pronomennya ihre. Nah, ini sudah saya tuliskan, ya. Untuk orang ketiga, tunggal atau singular, yaitu si, posesif pronomennya adalah seine. Kemudian untuk orang pertama, plural, posesif pronomennya unsere. Kemudian untuk orang kedua, plural, ihr, posesif pronomennya eure. Saya di sini saya tanda kurung, bisa digunakan, bisa boleh juga tidak digunakan, nggak apa-apa, ya. Kemudian untuk orang ketiga, plural, yaitu si dengan huruf besar, maka posesif pronomennya ihre, i-nya juga harus huruf besar. Kemudian untuk si, orang ketiga plural, kecil, ya, maka posesif pronomennya ihre, menggunakan i kecil. Contoh di dalam kalimat, ist das die Tasche von Rita? Perhatikan di sini, ya. Apakah itu tas dari Rita? Jawabnya, nein, das ist nicht ihre. Ya, perhatikan yang warna merah. Di mana Rita itu adalah seorang perempuan, maka posesifnya adalah ihr. Ya, feminin, ya, ihr, ya. Orang ketiga si, orang ketiga singular yaitu si, maka posesifnya adalah ihr. Kemudian Tasche jenisnya itu adalah feminin, sehingga saya memberikan pada imbuhan pada akhir posesifnya adalah dengan huruf e, sehingga posesifnya menjadi ihre. Ya. Kemudian untuk nominatif neutral. Meins untuk orang pertama singular yaitu ich, ya. Kemudian orang kedua singular deins. Orang ketiga singular yaitu er, seins. Orang ketiga singular si, ya, perempuan. Ihres atau ihrs juga boleh, ya. Bisa menggunakan e, bisa tidak menggunakan e, boleh, ya. Kemudian untuk orang ketiga neutral sama juga posesif pronomennya seperti seins, ya, seperti maskulin, seins, ya. Kemudian untuk orang pertama plural itu wir, posesif pronomennya unseres boleh atau unsers juga boleh, ya. Kemudian untuk orang kedua plural euers boleh atau juga euers juga boleh, ya. Kemudian untuk orang ketiga plural yaitu si besar dan si kecil, bisa untuk si besar itu ihres atau ihrs, ya. Kemudian untuk si kecil posesif pronomennya adalah juga ihrs atau ihres, ya, i-nya i kecil. Contoh di dalam kalimat, ist das dein Buch? Ya, perhatikan, apakah itu bukumu? Ya, jawabnya ya, das ist meins. Perhatikan di sini. Pertanyaannya adalah untuk orang kedua tunggal, yaitu du. Untuk posesifnya adalah dein. Saya berikan warna merah, sehingga memberikan jawaban posesif untuk orang pertama
tunggal, yaitu mein. Ya. Kemudian di sini ada Buch. Buch adalah jenis kata benda yang mana yaitu adalah neutral. Maka saya berikan imbuhan S di belakang possessive pronomen orang pertama tunggal sehingga menjadi meins. Ya. Untuk latihan saya berikan beberapa contoh kalimat lagi. Ya. Contoh kalimat. Contoh pertama, Beispiel 1. Pedro, welchen Tasche ist das? Nah, di sini ada kata bantu tanya wesen. Bagi teman-teman yang masih belajar bahasa Jerman, nggak usah takut, nggak usah bingung, tenang saja. Ya, wesen di sini hanya merupakan satu kalimat, satu kata bantu tanya yang menggunakan genitif. Ya, tas siapa itu? Rudi, ist das deine? Rudi, apakah itu tasmu? Ya, seperti itu artinya. Ya, perhatikan kalimat ini. Rudi, ya, adalah orang yang diajak berbicara, sehingga Rudi di sini sebagai orang kedua singular, yaitu du. Tetapi karena di sini adalah posesif, maka saya tulis dein. Ya, saya tulis dengan warna merah. Kemudian kita perhatikan kata benda Tasche. Kata benda Tasche jenisnya adalah feminin. Maka saya berikan imbuhan E di belakang posesif dein. Sehingga menjadi deine. Kemudian Rudi pada kalimat kedua, ya, nein, meine steht hier unter dem Tisch. Ya, Rudi menjawab, enggak. Tasku di sini berada di bawah meja. Ya, saya tuliskan di sini adalah untuk orang pertama singular, yaitu Rudi, sehingga posesifnya adalah mein. Ya, saya tulis dengan warna merah. Ya, kemudian karena sekali lagi Tasche jenisnya adalah feminin, maka saya berikan imbuhan E setelah posesifnya. Saya tulis dengan warna biru. Ya, sehingga menjadi meine. Nein, meine steht hier unter dem Tisch. Ya, gimana teman-teman? Ada gambaran? Baik, saya berikan contoh lagi kalimat biar lebih jelas. Ya, contoh kalimat yang kedua. Beispiel 2. Mein Auto ist bis morgen in der Werkstatt. Mempunyai arti, mobilku sampai besok berada di bengkel. Pada kalimat pertama, mein Auto, posisinya dia sebagai subjek, ya, atau sebagai nominatif. Di sini sangat jelas sekali, saya yang mengajak bicara. Sehingga saya sebagai orang pertama singular yang mempunyai posesif mein. Ya, mein itu karena saya yang mengajak bicara. Ya, dan kata benda auto di sini jenisnya adalah neutral. Karena posisinya sebagai subjek atau nominatif, sehingga saya tidak perlu menambahkan imbuhan apapun pada posisi pronomennya. Sehingga tetap mein Auto ist bis morgen in der Werkstatt. Kemudian pada kalimat kedua, könntest du mir heute Abend deins leihen? Dapatkah kamu malam ini meminjamkan mobilmu untukku?
Ya. Pada kalimat yang kedua juga sangat jelas sekali yang diajak bicara adalah kamu. Yang diajak bicara adalah kamu, yaitu orang kedua tunggal. Tu. Sehingga possessive pronomennya adalah dein. Karena letak posisi possessive pronomen ini sebagai akusatif, ya. Dan kita tahu bahwa kata benda auto itu jenisnya adalah neutral, maka possessive pronomennya hanya menambahkan imbuhan s sehingga menjadi deins. Ya, könntest du mir heute Abend deins leihen? Ya, itu seperti itu. Nah teman-teman, biar lebih seru, saya tambahkan lagi satu contoh kalimat. Gimana? Oke, ya. Sekarang yang jadi aktor adalah Upin Ipin yang masih ngetren ya. Oke, kita mulai ya. Upin bertanya kepada Ipin, "Hast du meinen Füller gesehen?" Ya, apakah kamu telah melihat penaku? Ya. Kemudian Ipin menjawab, "Das hier ist meiner." Ini adalah punyaku. Deinen habe ich nicht gesehen. Punyamu saya tidak melihatnya. Ya. Upin adalah orang pertama singular. Ya. Perhatikan di sini. Upin adalah orang pertama singular. Ya. Sehingga di mana posesif yang pertama adalah mein. Karena letak posisinya dia itu adalah sebagai nominatif, ya. Dan Füller jenisnya adalah maskulin, sehingga saya berikan imbuhan er setelah posesifnya. Ya. Kemudian pada kalimat yang kedua ini yang diajak bicara adalah Upin. Ya, maka Upin adalah orang kedua singular. Dan posesifnya adalah dein. Karena di sini letak posisinya sebagai akusatif. Dan kita sudah mengetahui kalau Füller itu jenisnya adalah maskulin. Sehingga saya berikan imbuhan en pada posesifnya. Sehingga menjadi deinen. Ya, deinen habe ich nicht gesehen. Ya, saya tidak melihat punyamu. Untuk lebih jelasnya teman-teman, bisa juga teman-teman lihat pada tabel possessive pronomen als Nomenvertreter yang sudah saya berikan tadi. Ya, dilihat, ya, dirasakan, ya. Seperti apa menggunakan posesif, ya. Saya yakin tidak sulit, ya, sangat mudah sekali teman-teman, ya. Nah, untuk posesif pronomen ini sudah terselesaikan, dan untuk kapital ein berarti juga sudah terselesaikan juga. Nah, teman-teman, ikuti terus postingan saya, semoga apa yang sudah saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kita akan berjumpa lagi di Kapital Zwei tentang kata kerja. Jangan kemana-mana, ikuti terus postingan saya. Tschüss, auf Wiedersehen, bis dann.